Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Otista, obrolan mistis kita. Seperti nama segmennya, obrolan mistis, ya ini adalah obrolan mistis pengalaman pribadi dari nyokap gue nih. Karena kebetulan nyokap gue ini tidak bisa storytelling. Jadi di sini gue yang akan bercerita mengenai pengalaman yang dialami nyokap gue ini. Dan studio kita lagi-lagi ini adalah studionya Kak Rahayu Fajri. Jadi masih pakai studionya Kak Rahayu. Sekali lagi makasih Kak atas pinjaman studionya. Oke, di sini gue akan bercerita mengenai pengalaman yang dialami oleh nyokap gue, yaitu tentang pesugihan. Nah, kalian baru dengarkan nih cerita pengalaman dari pribadinya nyokap gue yang mengalami benar-benar dilihatin secara nyata mengenai pesugihan. Nah, kisi-kisinya tuh kayak gini. Nyokap gue ini bekerja di salah satu PT. Itu adalah kayak, gue tuh biasa bilangnya tuh konveksi lah ya. Nah, nyokap gue ini bekerja di konveksi tersebut, dan konveksi itu melakukan pesugihan bahkan sampai menumbalkan kejiwaan anaknya gitu. Untuk cerita lebih lengkapnya bakal gue ceritain di segmen Otista, obrolan mistis kita. Sebelum gue lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen yang positif supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat podcast-podcast berikutnya. Nah, ceritanya tuh yang dialami sama nyokap gue ini adalah di usia gue 7 tahun, itu kurang lebih gue kelas 1 SD. Dan ini sebenarnya sih cerita gue udah lupa, cuma nyokap gue nih berusaha mengingatkan lagi, dan dia tuh ngasih tawaran ke gue nih kayak, Mai, mendingan ceritain aja nih cerita pengalaman mama yang tentang pesugihan itu. Nah, gue di situ baru keingetan nih, gue bilang, oh iya, mama kan pernah ngalamin ya waktu kerja di salah satu konveksi. Ternyata konveksinya itu bos mama ini ngelakuin pesugihan gitu. Dan disitulah baru nyokap nih ceritain pengalaman-pengalamannya. Awalnya tuh gue mau ngajak nyokap gue nih duduk di sini buat cerita langsung, tapi namanya orang tua ya nggak bisa secara detail buat storytellingnya, dan dia juga malu ngelihat kamera, jadi ya udah gue aja yang bawain ceritanya. Jadi ceritanya tuh waktu gue usia 7 tahun, nyokap gue kan kerja di salah satu konveksi ini nih. Nah, konveksinya ini tuh nggak terlalu jauh sih sama rumah gue dulu ya. Itu memang beda gang aja. Nah, konveksinya ini tuh yang punya orang Chinese, bener-bener dari Chinese gitu. Dan dia itu emang udah lama nih tinggal di tempat itu. Gue kasih tahu dulu nih letak posisi si konveksinya ini. Jadi konveksinya ini memang konveksinya itu ada di dalam gang. Gangnya itu cuma muat 2 motor ya, saling hadap-hadapan gitulah, 2 motor. Dan gang itu tuh panjang banget, dan di situ memang ada sosok wanita menyerupai kuntilanak yang sering banget ngegangguin orang yang lewat gang itu. Dan kebetulan pada zaman kerusuhan itu di tahun 98 ada seorang maling yang ditembak polisi di gang itu. Nah, di situ memang gangnya cukup angker banget memang. Dan di situ nyokap gue itu kerja itu kan dari pagi. Itu kurang lebih dari jam 8 pagi sampai sore nih, jam 5. Awalnya nyokap gue ini gak ada kecurigaan sama sekali selama kerja di konveksi itu. Nyokap santai aja, namanya rame-rame gitu kan, kurang lebih ada 20 orang lah karyawannya. Nah, di sana kan ada 3 lantai. Lantai yang pertama itu dibuat garasi. Jadi dibuat taruh-taruh bahan atau semacam gudang gitu lah ya. Nah, di tingkat yang kedua ini itu tempat konveksinya. Yang di paling atas tempat untuk bosnya tinggal gitu.
Nah bosnya ini yang nyokap gue anehin itu pertama kali, dia anehnya kenapa? Karena bosnya ini badannya tuh super besar banget, jadi kayak model orang obesitas. Itu gede banget badannya, dan dia cuma bisa duduk di kursi roda tapi bentuknya tuh kayak sofa khusus buat dia gitu kan. Dia tuh kalau kemana-mana selalu naik naik kursi itu, dan nyokap gue mikirnya karena dia keberatan badan, dia nggak kuat buat jalan, akhirnya dia pakai kursi roda itu. Dia itu nggak pernah turun karena memang nggak ada yang kuat juga nurunin dia dari atas sampai bawah gitu kan. Itu kalau dia mau turun itu bener-bener semua karyawannya tuh harus turun tangan buat nurunin dia. Dan nyokap gue itu agak curiga gini, kenapa sih kok si Kokoh itu nggak mau tinggal di bawah aja daripada capek-capek turun naik dan ngerepotin orang juga gitu kan. Dan di situ karyawan tuh nggak ada yang berani ngomong nih sama nyokap gue, karyawan lamanya. Nyokap gue ya udahlah, ya mungkin dia nyamannya di lantai atas gitu kan. Singkat cerita, itu ada sekitar 3 bulan nyokap gue kerja di konveksi itu. Nyokap gue ini sering ngalamin kejadian aneh. Jadi pertama nyokap gue tuh kalau ke toilet nih, nyokap gue kan mau ngambil wudhu, mau sholat zuhur, dia ke toilet, dan di situ tuh dia selalu ngeliat di toilet nomor 4 itu kekunci, itu nggak pernah dibuka. Sampai nyokap gue pun bingung kenapa sih ini toilet tuh nggak rusak nggak apa tapi ditutup gitu kan. Nah nyokap tuh iseng banget awalnya, nyokap iseng banget, dia kan toilet itu ada kayak lowongan segini tuh kayak ngelos gitu kan. Nyokap tuh nunduk-nunduk ke bawah ngelihat ke toilet itu, dan di situ ketika nyokap gue ngelihat ke toilet itu ada sosok besar banget yang dia lihat, itu cuma bagian telapak kaki. Itu hitam banget, sosoknya gede, tapi di situ tuh kayak ada bunga-bunga bertaburan gitu di toilet itu. Nyokap gue nggak pedulin itulah, sambil dalam hati nyokap gue bilang kalau memang tempatnya lu di situ ya udah jangan gangguin kita gitu kan, udah nggak usah kemana-mana, di situ aja. Nyokap gue itu pipis terus ngambil wudhu, kayak ada yang mantau gitu dari belakang, posisinya dari kamar mandi itu yang kekunci. Dia sedikit noleh nggak lihat gitu kan, tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya nyokap gue itu keluarlah mau sholat di tempat yang biasa karyawannya pakai buat sholat juga. Di situ tuh ada patungnya tuh gede banget, patungnya tuh menyerupai ya kayak patung Dewi Kuan Yin, tapi ini gede banget patungnya. Nah nyokap gue tuh kaget, kan musolanya itu ngelewatin si patungnya ini nih. Nyokap gue jalan dong mau ke musola itu, nyokap gue ngeliat pakai ekor mata nih sebelah kanan. Pas nyokap gue ngeliat, itu patung yang tadinya diem stay di situ, itu tuh matanya gerak gitu loh, kayak ada roh yang masuk ke dalam patung itu. Nah nyokap gue tuh sampai kaget, sampai istighfar di situ kan. Cuma nyokap gue masih dalam hati kayak oh perasaan aja gitu kan. Selesai sholat nyokap gue balik ke konveksi itu, tiba-tiba itu patung posisinya berubah. Jadi tuh kayak ngegeser mengikuti sesuai arah jam, arah berputarnya jam. Nyokap gue sampai kok ini patung perasaan madepnya nggak kayak gini, tapi nggak signifikan pindah gitu ya, kayak cuma ngegeser gitulah. Tapi nyokap gue tuh ngeh banget, karena kalau sesuatu yang udah stay lama terus ngegeser itu kan pasti kotoran-kotorannya kelihatan tuh berubah posisinya. Jadi nyokap gue lari. Ketika nyokap gue lari temen kerjanya nyokap gue itu teriak-teriak, nangis-nangis di dalam kamar mandi. Sampai semuanya panik, dipikir tuh ada masalah ini orang sama keluarga atau entah sama suaminya gitulah ya. Akhirnya disamperin ke toilet, pas disambut sama karyawan-karyawan yang lainnya, matanya dia tuh melotot-melotot, terus dia gosek-gosek kayak ngoser-ngoser gitu, ngamuk. Semua benda-benda kayak gayung, ember yang ada di situ tuh dilemparin semua ke orang-orang yang mau nolongin dia. Itu lidahnya digigit sampai bener-bener kayak orang mau step gitu, dan itu udah berdarah kayak udah lecet gitu kan. Langsung itu karyawan-karyawan dengan sigapnya buat nolongin si temennya nyokap gue ini, dibawalah, digotong, dan mulutnya itu disumpal pakai bahan yang ada di situ, bahan konveksi itu disumpal. Akhirnya lidahnya nggak kegigit lagi, tapi dia ngegigit kayak bahan gitu kan. Digotonglah ke tempat yang ada di depan ini.
Nah digotong sampai ke depan itu ngamuk-ngamuk, tapi dia nggak ngomong sama sekali, dia cuma teriak-teriak nggak karuan, nangis, ketawa, pokoknya kayak gitu terus. Itu kurang lebih 1 jam dia kesurupan kayak gitu, sampai dibawa lah ke apa namanya, diajaklah nih orang pinter nih dibawa ke konveksi itu buat nyembuhin dia. 2 orang itu nggak mempan, nggak bisa nyembuhin, dipanggil lagi 1 orang lagi, itu alhamdulillah dia udah mau sadar, cuma intens terus gitu, jadi cepet masuk keluar kayak gitu terus kan. Nah di situ nggak lama dia udah sadar, semua nih merembet ke karyawan-karyawan yang lainnya nih, kesurupan semua, jadi kayak kesurupan massal gitu. Nyokap gue tuh udah pusing katanya dia, itu rasanya tuh udah kayak diguncang, kayak udah bener-bener mabok laut gitulah, udah pusing kepalanya. Dia tuh ngelihat orang yang berpakaian hitam-hitam tuh kayak menyelimuti yang kesurupan massal ini nih, ngeroyok gitu kan. Dia tuh udah pusing, jadi kayak menurut nyokap gue tuh udah penuh banget tuh di situ. Sampai nyokap gue pingsan, dan ternyata nyokap gue juga mengalami kesurupan juga di situ. Disamperlah ke rumah, ada karyawannya nih yang cowok nyamper ke rumah gue itu ngikut sama ayah gue, lari-larian tuh gue sama nenek gue juga kan, jemput nyokap gue. Nah di situ nyokap gue yang paling ekstrim ternyata kesurupannya. Nyokap gue itu kesurupan bener-bener sampai pup di celana, bener-bener sampai pipis di celana, dan memang matanya nyokap gue tuh udah bener-bener kuning banget, udah nggak ada sari-sarinya lagi deh mukanya. Udah, kita tuh udah panik, dan pupnya itu air ya, kayak orang diare gitu. Wah di situ kita udah panik, akhirnya dengan posisi yang nggak bisa disadarin, akhirnya kita bawa dulu pulang, karena kan emang deket juga, itu digotong-gotong rame banget gitu kan, yang ngebantuin nyokap gue digotong sampai ke rumah. Terus nyokap gue diobatin, nggak tahu sama orang-orang itu nggak ada yang mempan, dan akhirnya nyokap gue itu diobatin sama nenek gue sendiri. Alhamdulillahnya nyokap gue di situ sadar, tapi memang cukup lama juga, sampai nyokap gue tuh badannya bener-bener dingin, semua badannya tuh dingin banget. Nah di situ nyokap gue ini baru mau cerita nih, kayaknya mama nggak mau lagi kerja di situ gitu kan. Kenapa ditanyakan? Nggak tahu, mama nggak mau kerja lagi. Nah sama bosnya ini dikasih waktu 1 minggu nyokap gue buat istirahat. Akhirnya udah istirahat, udah full, udah sehat, nyokap gue kayak udah terbiasa kerja, ya udah dia kerja lagi kan. Di situ tuh keanehan kedua dari pemilik konveksinya ini yang sering banget dilihat sama nyokap gue. Di setiap hari Senin, malam Selasa, itu tepat banget di posisi sebelum maghrib. Jadi majikannya itu, bosnya nyokap gue ini, selalu bawa kembang 7 rupa, bawa yang panjang tuh kayak dupa buat sembayangnya dia gitu kan. Pertama ditaruh di deket patung Dewi Kuan Yin-nya, yang kedua dibawa ke toilet itu, dan nyokap gue itu yang ngeliat, jadi mergokin. Nah nyokap gue ini awalnya disumpal uang, jadi nyokap gue dikasih uang, nih bu pegang gitu, jangan bilang-bilang ya bu, ini tuh sebenarnya buat kenyamanan karyawan di sini bu, gara-gara kemarin itu kesurupan, dia alasannya kayak gitu. Akhirnya nyokap gue, oh nggak usah, pegang aja bu uangnya gitu, saya juga nggak berani ngomong ke siapa-siapa gitu kan. Nah setelah dari kejadian itu, bosnya ini pergi nih, nggak tahu tuh beberapa hari dia nggak ada di rumah. Nah ada salah satu karyawannya konveksi itu, dia juga deket nih sama nyokap gue, dan pembantunya itu kan ikut sama bosnya ini pergi, ditinggalin lah si bos yang laki-laki ini nih, yang badannya besar itu kan. Nah itu disuruh beli makanan untuk bosnya yang laki-laki itu. Teman nyokap gue pergi dong keluar, dia nyuruh cuma beli bakso, dia nggak bilang berapa porsinya. Dikasih uang, tapi ngambil uang itu aneh dari pantatnya dia, jadi dia duduk tuh bawahnya uang semua. Diambil lah uangnya nih, beliin saya makan, saya mau makan bakso hari ini gitu. Dia keluarlah beli bakso, ya sewajarnya dong, namanya manusia makan nggak lebih dari 3 porsi gitu. Dia bilang, ini beliin bakso, habisin aja uangnya. Ternyata uangnya dapat 3 porsi. Pulanglah dia bawa baksonya, ini pak gitu kan, disediain di mangkoknya tuh agak besar gitu, mangkoknya besar banget karena dijadiin satu. Dia bilang, saya makan segini tuh mana kenyang, dia bilang gitu kan, katanya sesuai sama uangnya tuh dikasih segini, ya cukupnya cuma 3 porsi gitu kan.
kamu harusnya tuh tadi nanya, saya tuh biasa makan berapa, kata dia gitu. Oh iya Pak, maaf, katanya Pak Bos, maaf. Terus udah itu, dan makannya tuh aneh, jadi dia nggak pakai sendok, nggak pakai garpu, dia makan dikobok langsung, masuk ke dalam mangkoknya tuh tangannya, jadi makannya tuh bener-bener kayak binatang gitu. Dan di situ yang disuruh beli baksonya tuh kaget dong, kayak ih kok bisa bakso panas-panas dia kobok gitu kan. Dan di situ dia makan tapi sambil liurnya tuh jatuh-jatuh, terus dia natapin ke karyawannya tuh yang disuruh beli bakso tuh tatapannya tajam banget gitu. Sampai dia mundur-mundur terus dia pergi gitu kan. Dipanggil lagi lah buat beli makanan lagi. Itu makanannya porsinya melebihi orang normal ya. Ibaratnya gini loh, kayak si Tan Boy Kun aja kalau mukbang aja seberapa sih makanannya? Itu lebih dari itu. Itu banyak banget makanannya, sampai yang biasanya kita nggak tahu kan, yang beli kan pembantunya yang pergi itu kan. Dan itu kita semuanya jadi tahu gitu, kok porsinya si bos makan kayak bukan manusia gitu kan. Nah di situ setelah dia selesai makan itu kan berserakan tuh semuanya karena dia nggak bisa bergerak kan, makan di situ berantakan. Terus sampai akhirnya nyokap tuh bilang kayak, itu liatin si bos udahan belum makannya gitu kan. Terus pas diliatin itu, tahu nggak, ternyata yang duduk di bangku itu sosok besar yang dilihat sama nyokap gue di kamar mandi. Itu sampai temennya nyokap gue tuh lari kocar-kacir dari lantai 3 sampai bawah. Itu bener-bener dengkulnya dia tuh udah lemes. Dia bilang katanya, gue ngeliat Pak Bos di atas itu jadi sosok besar banget kata dia. Tapi tuh kayak liurnya tuh kayak gimana sih, kayak ngeces gitulah ya. Itu tuh dia hadapnya ke belakang, jadi ngelihatnya tuh dari kepala sampai pundaknya itu berbulu semua katanya gitu kan. Di situ dia lari takut anaknya yang biasa nggak keluar. Jadi selama nyokap gue kerja di situ udah 4 bulanan kurang lebih, itu nggak pernah ngeliat anaknya. Dan itu tiba-tiba anaknya keluar, entah itu dari mana dia keluar. Anaknya itu keluar telanjang bulat, itu laki-laki sama perempuan, usianya udah 17 tahun. Itu kemaluannya udah, tahu kan ya, orang udah berusia segitu tuh udah geli banget gitu kan ngelihatnya. Apalagi karyawannya banyak kan perempuan. Dia tuh lari-lari gitu, muter-muterin si patung yang gede itu yang di depan, muter-muter sambil nggak tahu tuh dia baca apa, lari-lari, nggak pakai celana dalam, nggak apa, pokoknya kemaluannya pun kayak kelihatan gitu, sampai orang tuh teriak-teriak di situ. Tapi dia nggak hirauin sama sekali. Setelah dia putar-puterin itu patung, dia pergi lagi masuk, nggak tahu ke atas ke kamarnya dia mungkin ya. Nggak lama keluarganya pulang tuh, mamahnya sama pembantunya itu pulang dengan ciri-ciri yang berbeda lagi. Jadi pulang itu ketika dia masuk rumah, dia tuh harus jalan 3 kali ke depan, mundur lagi ke belakang 3 kali, kayak gitu terus berulang sampai 3 kali. Maju mundur, bukan maju mundur cantik. Kayak gitu, maju mundur, baru dia jalan. Berhenti lagi di depan pintu rumahnya dia, maju mundur, kayak gitu terus sampai masuk ke dalam. Itu tuh keanehan kedua kalinya. Sampai ketika dia lagi ngelakuin ritual, mungkin pada saat malam ya, ada yang ngeliat ini penjaga parkiran rumahnya dia. Jadi yang biasa bukain pintu lah, kayak kita bilang tuh tukang kebun atau apalah. Dia tuh ngeliat, katanya manggilnya kan Cici ya. Si Cici ini katanya di depan itu ada lemari kayak berangkas, tuh lemarinya gede banget. Dan dia tuh bawa-bawa bunga, bawa-bawa kembang 7 rupa sama yang itu, terus ada sekendi darah gitu kecil. Terus dia kayak gini-gini gitu, kayak nggak tau lah ritual apa. Dan anaknya tuh tiba-tiba keluar, terus anaknya tuh kayak nari-nari, ngeliling-ngelilingin gitu loh. Dia ngeliling-ngelilingin ibunya yang lagi ritual itu. Terus pas begitu dibuka pintunya, itu uangnya banyak banget. Sampai bener-bener si bapak-bapak itu yang ngeliatnya sampai gemetar. Karena itu dibuka tuh langsung duit semua gitu. Entah itu pesugihan apa, gue juga gak ngerti gitu kan. Sampai kebesokannya itu disitu makin jaya banget. Konveksi itu makin naik karirnya, makin bagus lah pokoknya. Dia hamil lagi. Ketika dia hamil lagi, lahirlah seorang anak perempuan. Nah, anak perempuannya ini cacat. Jadi anaknya itu
ada semacam kayak nggak tahu itu mata atau apa ya, jadi kayak jendolan gitu di tengah-tengah jidatnya. Itu jendolannya gede gitu kayak mata gitu lah ya, kayak mata, tapi kayak mata posisi mata merem gitu, tapi itu selalu kayak mata merem yang gerak-gerak gitu, jadi di tengah-tengahnya itu kayak bergerak gitu. Astagfirullah, itu kayak semacam model dajjal, tapi itu nggak melek ya, dia tuh kayak bejendol gitu aja, tapi gerak-gerak tuh dalamnya. Dan kita pikir tuh itu kayak tumor lah ya, cuma makin gede nih anak tuh makin jelas kalau itu tuh dalamnya tuh kayak bola mata gitu. Dan itu yang paling gue takutin sampai sekarang, gue juga baru tahu ya, nyokap gue ini kan karena baru cerita sekarang aja nih detailnya. Anaknya itu kurang lebih usianya 6 bulan, itu baru banget bisa duduk, itu ditaruh sama dia tuh di pelataran deket rumah konveksinya dia nih, ada gerbang, ditaruh lah nih anak nih, didudukin, terus dikasih segepal kayak biskuit gitulah, ditaruh di mangkuk biskuit, terus sama mainannya dia duduk di tengah-tengah. Nyokap gue itu baru banget masuk, baru nih nyokap gue ada beberapa orang gitu ya, baru datang. Terus supirnya ini nih disuruh ngeluarin mobil. Nyokap gue panik dong, itu anak di tengah-tengah, woi gitu kan. Kayak nyokap gue mau ngambil tuh anak tuh nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Kayak mau gerak tuh nggak bisa. Semua yang lihat tuh cuma tercengang. Tahu nggak apa yang dilakuin sama supirnya ini? Gue tarik nafas dulu ya. Supirnya tuh disuruh sama bosnya yang perempuan ini untuk melindas anaknya. Astagfirullahalazim. Sumpah itu sangat-sangat membagongkan ya. Jadi itu orang tua macam apa gitu. Di situ nyokap gue langsung lemes ngelihat itu anak digiles pakai mobil yang biasa dipakai buat ngirim barang. Itu mobil yang bannya double. Astagfirullah, itu benar-benar, ternyata pada zaman dulu konveksi itu sempat disegel sama polisi karena memang supirnya ini udah panik, udah bingung, dan dia pun katanya ada satu bisikan yang nyuruh, iya lakuin aja gitu. Ketika dia udah melindas anaknya, dia lari ke kantor polisi, dia menyerahkan diri. Dan di situ sempet nyokap gue bilang konveksi ini ditutup dan bosnya itu dipenjara. Ternyata usut punya usut kalau anaknya mereka itu benar-benar semuanya dijadikan tumbal. Jadi tumbal pertama anaknya itu yang telanjang, 2 orang itu yang laki-laki nggak pernah pakai baju. Katanya sih dari kecil itu normal, nggak kayak orang stres gitu, enggak. Di usia 17 tahun barulah dia mulai kelihatan keanehan, suka buka baju depan orang-orang, sampai telanjang bulat, dia lari-lari. Itu yang ditumbalkan adalah kejiwaan anaknya. Jadi sosok makhluk itu ngambil jiwanya anak ini nih, diambil dan dimasuki sama roh yang mereka sembah gitu. Terus yang paling parahnya lagi, mungkin dia mau dapat uang yang lebih banyak lagi dengan tumbal yang lebih ekstrim lagi. Jadi itu dia dihamilin sama sosok makhluk yang dia sembah itu, dan berwujudlah anak ini. Dia sih mengaku bahwa anaknya itu, dia malu punya anak yang orang-orang bilang tuh kayak menyerupai dajjal gitu. Padahal mah ya kalau kita pikir, lu uang banyak, ya lu operasi aja gitu kan. Itu kan bisa jadi tumor atau apa gitu. Tapi ini malah dengan dia kayak gitu, terus dilindas anak sendiri sampai meninggal, dan akhirnya uang itu juga nggak tahu kemana. Terus usahanya disegel gitu kan, dan sempet mereka tuh katanya mau kabur ke negaranya, cuma udah keburu ketangkep. Dan sekarang tempat itu dijadikan tempat parkiran mobil gue. Dan itu tuh sebenarnya udah digusur. Kalau kru MTS pasti tahu tempat parkiran mobil gue naruh, karena rumah gue tuh jauh dari parkiran gue, dan disitulah zaman dulunya tempat itu dijadikan buat tempat pesugihan gitu. Dan mitosnya juga, si suaminya ini ketika makhluknya mau makan, masuklah ke badan suaminya. Jadi dia ngasih makanan nih banyak ke makhluknya, dan makhluknya ngasih uang ke dia tuh di bawah pantatnya itu. Dan itu gue baru tahu
bener-bener shock banget, nggak nyangka banget kalau itu tuh bener-bener anaknya sendiri sampai dilindas nyuruh orang gitu loh. Tapi ya si supirnya sih di penjara, cuma gue nggak tahu berapa lamanya, dan masuklah semua keluarganya itu gitu. Jadi memang dari parkiran mobil gue ini, tapi sekarang gue udah pindah ya, udah nggak di situ lagi. Dan itu tuh ada satu sumur atau kamar mandi kecil, itu memang anak kecil itu lari-lari aja ke situ, sering keluar masuk, dan bahkan ada satu sosok kepala itu masuk ke dalam mobil gue yang gue parkir di situ. Itu bau busuknya sampai 40 hari, dan gue mandiin rutin, mandi kembang, gue rukiahin, alhamdulillah sih sekarang udah enggak gitu. Jadi ini cerita pengalaman dari nyokap gue mengenai pesugihan. Untuk lebih jelasnya pesugihannya apa, gue juga nggak paham karena gue nggak tahu, dan bukan gue sendiri yang mengalami, yang melihat, karena ini dari nyokap gue, dan kita tuh nggak tahu lah jenis-jenis pesugihan apa itu masuknya. Cuma yang pasti itu udah ekstrim banget gitu. Jadi ini cerita yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue kasih, gue share ke kalian. Ya balik lagi, kalian harus ambil pesan positif dari setiap video yang kalian tonton, karena video yang kalian tonton ini semoga menjadi tuntunan buat kalian juga dan buat kita semua. Jadi uang itu kalau mau kita kejar sampai manapun tetap nggak ada puasnya. Dan yang lebih diutamakan lagi adalah keimanan. Jangan sampai kita tergoda sama setan yang mengiming-imingkan duniawi gitu. Jadi ya balik lagi, kita harus memperkuat iman kita, akidah kita, dan kita itu benar-benar harus tetap ada di jalan yang lurus. Jangan sampai terkecoh sama makhluk-makhluk yang menawarkan kekayaan dengan instan gitu. Jadi inilah video yang gue sampaikan, real cerita pengalaman pribadi dari nyokap gue. Untuk tempat, untuk lokasi, untuk nama tidak bisa gue sebutkan karena memang sensitif gitu ya. Mungkin sekian cerita dari pengalaman nyokap gue kali ini. Semoga kalian bisa suka dengan video ini dan bantu channel gue ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif ya, karena setiap komenan kalian pasti ada hisabnya. Jangan sampai gara-gara jempol kalian terus nanti di akhirat kalian dipertanggungjawabkan. Dan begitu juga dengan gue, dengan cerita yang gue sampaikan ke kalian, ini penuh pertanggungjawaban. Jadi ini adalah kisah nyata, real, dan tidak dibuat-buat. Oke, sekian video kali ini yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu lagi di cerita gue selanjutnya. Salam misteri, Maya True Story.